Dirjen, Bapak Direktur yang hadir kali ini. Saya sedikit saja karena memang mohon maaf mungkin juga apa yang masuk ke saya sebagian saya sampaikan mungkin ke Pak Dirjen, ke Pak Direktur, sebagian sudah ada tindak lanjut dan saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih. Tapi tetap saja saya kira ini bukan problematika yang mungkin dianggap remeh karena memang masalah manusia ya. Jadi pisah suami istri ini tidak mudah. Mungkin di hajinya iya, tapi setelah haji atau sebelum haji berangkat dari sini ini problematika. Atau mungkin sudah naik bis kemudian suaminya terus istrinya disuruh turun, ini kan juga saya kira pikiran terus di dalam bis. Jadi suami istri, pendamping dan lansia, kemudian pendamping dan disabilitas, pembimbing dengan jamaahnya, bahkan mungkin Pak Direktur saya juga protes terus kemarin sejak dari Dapil saya sudah protes karena ada pembimbing haji yang dipisah dari jamaahnya. Rekonsiliasinya sudah dilakukan dari sini, tetapi sampai di sana ternyata ada sebagian yang tetap saja bermasalah. Jadi dari sini sudah beres, tapi sampai sana masih ini. Sekali lagi harus ada jaminan memang gelombang selanjutnya supaya tidak terjadi. Jadi kalau ada proses rekonsiliasi data atau mungkin juga real antara manifest atau pramanifest sebelumnya dan sebagainya sehingga dengan real di lapangan. Sebagai informasi misalnya ini koper ya yang sampai sekarang belum ketemu dengan pemiliknya sudah 3 hari 4 hari itu proses redistribusi koper tas bawaan jamaah haji dari Madinah ke Mekah itu masih terkendala keterbatasan transportasi atau armada. Ini laporannya begitu sampai sekarang. Kemudian tercatat di Siskohat rombongan 1. Sesampainya di hotel ternyata dalam bis tercampur dengan rombongan 2 atau 3. Jamaah rombongan 1 sudah datang, kopernya ada di bus 2 dan 3. Ini laporan dari sana, ini real begitu. Yang sering terjadi bis menurunkan koper di satu hotel, padahal di situ sebagiannya milik jamaah yang tidak ada di situ karena bercampur. Ini masih seperti itu. Kebetulan gelombang 2 sudah ada yang datang. Misalnya ini saya karena dari Jawa Tengah, ada dari Pati. Tapi ternyata masih ada yang terjadi begini. Jadi masalah terpecah-pecah ini masih sekali lagi kalau bisa sih setelah pernyataan atau mungkin proses penyelesaian ini sejak mulai kapan lah gitu sehingga mereka tenang. Kemudian ini yang dikeluhkan juga ketika ada problematika begitu, pihak panitia itu ternyata juga susah berkomunikasi dengan syarikah. Nah ini syarikahnya tidak hadir-hadir, padahal panitia nggak bisa apa-apa atau dari pihak sini. Ini mungkin perlu disampaikan juga usaha apa yang sehingga nanti kemudian beberapa hari ini terutama di peak season di puncak hajian ini enggak ada masalah. Terakhir kebetulan ini dari dapil saya, faktanya ada yang berangkat dan sampai di Soekarno-Hatta tidak bisa berangkat karena ternyata dinyatakan haji ilegal. Nah setelah begitu ternyata beberapa orang kembali. Nah sekarang ada yang sudah di sana. Ini kemudian sudah ada di sana. WA-nya saya sudah di Madinah. Haji non prosedural. Iya. Nah ini kan sesungguhnya seperti apa? Sebenarnya ini kan pelajarannya supaya nanti penyelenggaraan haji selanjutnya tidak bisa kemudian mengatakan ini karena bukan lewat kita ya, bukan tanggung jawab kita. Saya kira ada di koordinasi ya. Koordinasi dengan mungkin imigrasi atau pihak-pihak terkait karena tetap saja orang tahunya penyelenggara haji padahal mungkin tidak pernah daftar atau mungkin apa segala macam. Iya, tapi faktanya ada ini dan sudah sampai sana. Ini artinya ada yang sudah berangkat dan ada yang sudah pulang. Pulangnya tapi tidak ke rumah karena sudah walimatus safar. Kan sudah walimatus safar, dia sedang safar tapi safarnya tidak sampai sana. Sudah dapat gelar haji.
Jadi ini mungkin pelajaran buat ke depan siapapun nanti akan menyelenggarakan, tetapi ini kan kaitannya dengan pihak-pihak terkait apa tadi, salah satunya imigrasi dan seterusnya dan seterusnya. Seperti apa kalau ada ini, karena heboh di sini nggak heboh, kalau di dapil saya heboh karena itu berangkat dan kemudian dinyatakan haji ilegal gitu. Wah, kemudian inisial disebut dan sebagainya, dilaporkan ke polisi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian Pak Abdul Fikri, ya, ini yang ilegal 4 ini nompang di pesawat kloter nggak tahu Pak. Atau dia di pesawat lain? Sudah tidak tahu Pak. Kalau pesawat Tidak tahu, lain Pak. ya tentu bukan. Ya maksudnya ini hanya nyampaikan informasi, kemudian nanti Ya saya khawatir ada di pesawat kloter itu. Nggak paham Pak, tidak tahu. Saya bahasanya berita, karena dari dapil saya, jadi saya selalu ditanya dan saya tidak akan pernah, dan saya karena nggak paham, saya tidak jawab. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang memperhatikan atau apa, saya tidak bisa menjawab karena saya nggak punya data apapun, saya tidak paham tentang itu. Atau barangkali terhadap kasus-kasus seperti ini, mungkin juga ke depan atau mungkin dari daerah lain dan sebagainya, saya kira penting untuk kemudian model koordinasi dengan pihak-pihak atau kementerian lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.